Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rora Aifa Sadewatri dengan NIM 20051204059 akan menjawab 4 pertanyaan sebagai tugas UAS mata kuliah Etika Profesi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan antara hak cipta dan hak kekayaan industri, kemudian sebutkan masing-masing contohnya. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud di sini adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Arti hak cipta sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Contoh hak cipta, ciptaan dan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kemudian, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Hak kekayaan industri ada hak paten, hak merek, desain industri, sirkuit terpadu, desain tata letak, dan rahasia dagang. Contohnya, sebuah perusahaan pasti memiliki sebuah merek milik mereka sendiri sebagai suatu identitas perusahaannya dan juga memiliki sebuah rahasia dagang yang dimana tidak diketahui secara umum yang hanya diketahui oleh perusahaan itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah semua pekerjaan dianggap profesi? Berikan contoh-contoh profesi yang bergerak dalam bidang TI. Jawaban saya tidak. Pekerjaan tidak selalu merupakan profesi, karena profesi memerlukan keahlian yang khusus, sementara pekerjaan tidak. Contoh profesi yang bergerak dalam bidang TI adalah sistem analis, web designer, programmer, technical engineering, networking engineering, MS director, EDP operator, sistem administrator, dan game developer. Kemudian, pertanyaan ketiga, mengapa sertifikasi profesi itu penting? Dalam dunia kerja, sertifikasi profesi memang dibutuhkan untuk membuktikan apakah seseorang berkompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk memegang sebuah profesi. Sertifikasi ini digunakan dalam membangun struktur karir profesional dan pengembangan kualitas atau mutu seseorang. Untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa saat ini kejahatan komputer merajalela? Berikan satu contoh kasus kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi. Menurut saya, itu dikarenakan perkembangan zaman. Saat ini zaman sudah berganti menjadi era teknologi yang dimana semua dapat diakses melalui internet dan jejaring sosial. Di era yang berbasis teknologi inilah memungkinkan untuk para pelaku kejahatan melakukan aksinya melalui internet. Untuk contoh kasus kejahatannya, saya memiliki contoh dari www.liputan6.com tentang adanya aktivitas kejahatan cyber berkedok vaksinasi COVID-19. Menurut laporan Kaspersky mengenai spam dan phishing 2021 mengungkap, para pelaku kejahatan cyber terus mengeksploitasi dengan tema pandemi, terutama berfokus pada proses vaksinasi. Mengutip keterangan Kaspersky sendiri yang diterima liputan6.com pada hari Rabu, 5 Mei 2021, pakar Kaspersky menemukan berbagai jenis halaman phishing yang didistribusikan ke seluruh dunia. Selain email spam, penerima juga diundang untuk mendapatkan vaksin, berpartisipasi dalam survei, atau mendiagnosis COVID-19. Misalnya, beberapa pengguna di Inggris Raya menerima email yang terlihat seperti dari layanan kesehatan nasional negara tersebut. Para penerima email diundang untuk vaksinasi setelah terlebih dahulu mengkonfirmasi kesediaan mereka untuk divaksinasi. Untuk membuat janji vaksinasi, pengguna diharuskan mengisi formulir dengan data pribadinya, termasuk detail kartu bank. Dengan mengisi form tersebut, pengguna menyerahkan data pribadi dan informasi finansial mereka kepada para penipu online ini. Dengan cara itulah para penipu ini memiliki data kita. Untuk itu, para pengguna internet harus ingat bahwa kemungkinan kesepakatan yang berhasil dari penawaran menggiurkan adalah 0. Jadi diharapkan untuk waspada pada web yang tidak diketahui. Sekian jawaban untuk 4 pertanyaan tadi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.